Halo bung-bung semua, kita lanjutkan series bacaan transkrip Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kini kita sudah memasuki episode ke-36. Bung-bung semua, seperti diketahui tuduhan pada Dr. Subandrio pertama, dia dituduh menyiapkan atau memudahkan makar G30S. Lalu tuduhan kedua melakukan perbuatan-perbuatan dan atau memikat perbuatan itu yang dapat merongrong kekuasaan dan kewibawaan negara, menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, termasuk kehancuran ekonomi, kegoncangan atau kegelisahan di kalangan penduduk. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, bung-bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Kami juga sengaja memasukkan gambar berupa tulisan berita acara persidangan agar bung-bung bisa membaca secara langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya, apalagi yang berbahasa asing, utamanya bahasa Belanda. Narator hanya membacakannya saja, bung-bung. Gaya dan intonasi serta emosi dari pembacaan ini tentu tak sama persis dengan sidang sebenarnya kala itu. Melanjutkan pertanyaan Auditor Letnan Kolonel CKH Durmawel Ahmad kepada tertuduh Dr. Subandrio. Lalu Bapak Presiden mengambil itu sebagai dasar pidato. Ya, yang mengemukakan di rapat itu. Mungkin itu atau mungkin lain. Kami tidak tahu itu jadinya. Kami hanya mengemukakan saja. Tetapi dokumen tidak ada, saudara berikan. Tidak. Coba saudara lihat di sini. Ini surat kabar tanggal 29, supaya nanti Bapak Ketua bisa juga melihat nanti. Ini tanggal 29 Mei. Ini dinyatakan saudara di sini, ini pidato Bapak Presiden. Sudah itu saudara berpidato. Seluruh pidato saudara disalin. Di sini ini pokok-pokok pidato Wakil Perdana Menteri 1 Dr. Subandrio. Ini benar. Benar. Saudara ketahui ini. Ini dalam pemeriksaan. Ya sudah. Pertanyaan terakhir. Dengan pidato saudara yang menyatakan supaya teror itu dihadapi dengan kontrateror di muka GSNI, itu dengan lantang dan keras demikian, itu dapat menimbulkan apa di kalangan mahasiswa? Pertama, sesuai dengan maksud kami bahwa mereka hanya mengadakan ekses sekarang agar mundur sedikit, oleh karena nanti takut dihadapi oleh juga balasan dari pihak lain. Nyatanya bagaimana? Nyatanya jadi tidak ada. Apa di situ timbul kegoncangan di dalam mahasiswa? Artinya orang kedua dari pemerintahan Republik Indonesia mengatakan demikian. Apakah tidak timbul kegoncangan, kegelisahan? Nyatanya tidak ada pertempuran besar-besaran itu jadinya. Saya tidak tanya pertempuran. Apakah itu menimbulkan kegelisahan atau kegoncangan? Rupanya tidak itu. Tidak. Apakah saudara tidak mengetahui bahwa sesudah itu, selesai sejak rapat itu, sudah ada perkelahian besar-besaran di sana? Perkelahian demikian itu tiap hari itu terdapat. Bukan tiap hari. Di antara mahasiswa itu, akan tetapi tidak sampai dari GSNI itu. Dari sesudah saudara itu berpidato, anak-anak itu, pelajar-pelajar itu datang menyerang ke pelajar-pelajar yang lain. Apakah setiap hari ada di sini? Pada itu waktu ada banyak pertempuran-pertempuran itu antara. Saya tanya yang itu, apakah terjadi apa tidak? Tahu saudara apa tidak? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Itu sudah terjadi. Jadi setelah saudara mengatakan teror kontra teror itu terjadi itu apa yang terjadi sebenarnya? Ya, kalau itu tidak meminta korban mungkin baik itu terjadi.
Itu jadi supaya nanti juga menghentikan itu juga. Bisa itu diarahkan ke itu. Kalau terjadi kan sudah terjadi perkelahian. Apakah perkelahian itu merupakan persatuan? Ya, tetapi kalau sesudahnya perkelahian itu ekses lebih berkurang. Apakah memang berkurang? Oleh karena peringatan kami itu juga tidak diterima dengan baik itu jadinya. Dan bahkan dikritik. Bukan diterima dengan baik, malah dilaksanakan. Tidak, dilaksanakan teror itu satu lagi. Tidak sesudahnya itu diterima dengan baik. Tetapi sesudahnya itu dikritik juga hebat, di mana-mana itu jadinya. Ya karena tidak benar, maka dikritik. Kalau benar, tidak akan dikritik. Teror dilawan teror untuk menghabiskan teror. 1 tambah 1 berapa? Saya tanya saudara, 1 tambah 1 berapa? 2. 2. Kan tidak bisa 1 tambah 1 menghabiskan yang 1. Kalau 1 kurang 1 baru hilang 0. Jadi lain logikanya itu. Logikanya ada. Teror diadakan kontra teror. Double teror. Yang anak ini mengemukakan teror, yang ini melakukan teror. Teror kontra teror itu sosiale produk, dialektis. Itu yang satu sama satu itu satu yang dianukan. Ya, baik. Jadi lain tidak bisa, hanya dikumpulkan begitu saja itu jadinya. Sekarang ada teror mahasiswa. Taruhlah kami, saudara tuduh mengadakan teror. Sekarang datang GSNI mengadakan teror. Apakah berkurang teror? Tidak, saya tanya habiskah teror? Bisa. 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 Di sini teror, di sini teror. Apakah berkurang teror? Sesudahnya pertempuran pertama. Yang ini, kenyataan ini, apakah kurang teror? Tidak, tetapi yang ini, kenyataan ini teror kami, saudara katakan teror. Ini GSNI mengadakan teror lagi. Apakah berkurang teror di sini? Buat selanjutnya. Sekarang kenyataan yang saya tanya, bukan selanjutnya. Kenyataan ini, apakah teror ini berkurang dengan teror ini? Kenyataan ini berkurang apa enggak? Ya, itu perbandingan. Kenyataannya bertambah teror atau berkurang teror, soal kenyataannya saja. Fade. Ada perkelahian itu. Ini teror, saudara katakan. Ini teror, suruh teror lagi. Apakah berkurang teror? Teror bisa berkurang itu. Selanjutnya itu bisa. Tidak. Kenyataan ini untuk menghabiskan teror yang satu ini. Disuruh teror satu lagi. Apakah berkurang teror ini? Apakah habis teror yang ada ini? Ketambah ada teror lagi. Sudah ada teror ini, tambah lagi teror ini. Tidak, itu perkelahian. Jadi pertempuran antara satu teror dengan teror itu bertambah. Itu jadi tidak berarti. Hari Senin ada teror. Hari Senin dilakukan teror oleh satu golongan. Waktu itu ada satu teror. Besok ada golongan lain mengadakan teror. Apakah itu berkurang teror? Itu saya tanya dulu. Ya, buat selanjutnya. Tidak, kenyataan ini dulu. Apa berkurang, apa tidak? Itu kontra terornya ada. Ya, apakah ini berkurang atau bertambah di kenyataan ini? Ya, bertambah itu. Ya, pada waktu itu bertambah. Auditor kepada ketua. Saudara ketua, sementara hanya sekian pertanyaan. Setelah auditor mendapat kesempatan dari ketua untuk mengajukan pertanyaan terhadap tertuduh, selanjutnya ketua memberikan kesempatan kepada pembela untuk mengajukan tanya jawab kepada tertuduh. Pembela terhadap tertuduh. Saudara terdakwa, saya membawa saudara terdakwa pada resepsi ulang tahun PKI tahun 1965. Apakah pada kesempatan itu saudara sendiri yang berbicara?
Tidak. Siapa-siapa lagi yang berpidato menurut pengingatan saudara? Dari Presidium Wakil Perdana Menteri 3 dan kami, dari pemerintahan Dr. Khairul Saleh dan kami, dan selanjutnya PNI, wakil dari PNI, selanjutnya wakil dari NU, selanjutnya wakil dari partai-partai lainnya. Semua partai pada waktu itu jadi berbicara itu. Berapa kira-kira pidato yang diucapkan sebagai sambutan di luar tuan rumah? Tuan rumah kira-kira 11 atau 10 itu jadinya. Apakah semuanya di antara semuanya itu ada satu yang mengurangi kebesaran PKI atau tidak memungkinkan panjang hidupnya PKI? Memuji semuanya memuji panjang hidup PKI waktu itu. Ya, tidak ada satu yang mengkritik PKI tidak boleh hidup di dalam waktu itu. Tidak ada. Artinya jadi semuanya itu menurut kenyataannya sudah menyatakan pada umum menyetujui Nasakom itu. Ya, apakah, maaf tadinya dikata saya kembalikan sebentar kepada pidato-pidato. Sekarang ternyata bahwa banyak dari partai-partai yang pada ulang tahun itu mengucapkan demikian. Ternyata sekarang tidak demikian. Dan memang sebenarnya tidak ada keinginan yang murni memuji PKI. Jadi apakah kita dapat namakan suatu siasat politik? Ya, dapatkah kita namakan Head-Duel Helik di Middelen dari partai-partai politik? Benar. Apakah memang umum di metode Head-Duel Helik di Middelen dipakai oleh partai-partai politik, baik di luar negeri maupun di sini? Dalam arti demikian itu, dalam kami artikan Head-Duel Helik di Middelen itu dalam arti yang lebih dalam dan lebih kejam. Kalau ini lazim. Lazim itu dipakai jadinya. Ya, dalam sebagai taktik. Tadi yang tadi pagi kita katakan itu mengenai hal yang lebih luas, lebih mendalam. Negara terhadap negara. Ya, jadi bahwa kami sendiri tidak memakai. Baik, saya sekarang kembali pada haluan negara. Siapa yang menetapkan haluan negara kita? Pemerintah di bawah pimpinan presiden. Apakah benar demikian? Apakah ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar? Ya, sesudahnya disahkan oleh MPRS. Jadi bukan MPRS yang menetapkan haluan negara, lalu disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Tidak. Oh, ini sebaliknya. Ya, jadi pemerintah misalnya Nasakom dan lainnya Manipol itu diucapkan oleh presiden yang sesudahnya disahkan oleh MPRS. Oh, begitu. Tetapi saudara yakin bahwa ini ada sebaliknya dari ketentuan dari Undang-Undang Dasar yang menentukan bahwa MPR menentukan haluan negara. Benarkah saudara? Ya, ini juga berarti percayakah saudara bahwa inilah ketentuan dari MPRS? Ya, jadi realitasnya ada sebaliknya. Pemerintah menetapkan haluan negara lalu disodorkan kepada MPRS dan MPRS menerimanya dengan baik. Tidak, jadi tidak dalam arti menetapkan, tapi ini saran untuk disahkan oleh MPRS. Ya, ketetapan dari MPRS. Saya rasa hasilnya sama saja. Berapa jumlah anggota MPRS waktu itu? 500 lebih. 60. Dari 9 golongan partai-partai politik. Ya, dan lainnya, karyawan, ulama, dan lainnya. Begitu, dan bagaimana ini haluan negara? Kiri atau kanan? Dalam arti apa itu? Ya, dalam arti apa itu kiri kanan? Dalam arti politik. Kiri atau kanan? Kiri. Kiri, apa itu artinya kiri dalam politik? Progresif revolusioner. Progresif revolusioner, apakah ini liberal? Tidak. Apakah ini demokratis sosialistis?
dalam kita katakan saja dari sosialis-sosialis seperti di Inggris? Tidak. Jadi lebih menonjol ke sosialistis marxistis. Dapatkah kita katakan lebih menonjol itu ke kiri, ke sosialisme marxisme? Bisa juga marxisme dalam arti tentu yang diterapkan di Indonesia. Ya, oleh karena itu dapat diterima oleh semua partai-partai politik, juga dari nasional, juga dari agama, juga dari yang lain-lain. Ya.